Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Video kali ini saya akan berbagi kisah tentang kisah dan sejarah Nabi Soleh. Nabi Soleh adalah salah satu nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaum Samud yang merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Soleh berasal dari suku dan keluarga yang terhormat di antara kaumnya dan dikenal sebagai orang yang cerdas, rendah hati, dan ramah. Nabi Soleh diangkat menjadi nabi setelah kehancuran kaum Ad yang mendustakan Nabi Hud alaihissalam. Kaum Samud adalah suku yang tinggal di daerah Al-Hijr antara Hijaz dan Syam. Mereka memiliki kelebihan fisik yang kuat dan mampu memahat rumah-rumah dari batu gunung. Mereka juga memiliki tanah yang subur, binatang ternak yang banyak, dan kekayaan yang melimpah. Namun mereka tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya dan menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Nabi Soleh menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya dan mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, bumi, dan segala isinya. Nabi Soleh juga memperingatkan mereka agar tidak sombong, durhaka, dan berbuat maksiat karena Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka jika mereka tidak bertobat. Namun kaum Samud tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Soleh dan bahkan mengejek dan mencela beliau. Mereka menuduh Nabi Soleh sebagai orang yang sesat, gila, dan ingin menguasai mereka. Mereka juga menantang Nabi Soleh untuk menunjukkan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala jika benar beliau adalah utusannya. Nabi Soleh bersabar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi mukjizat yang dapat meyakinkan kaumnya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Soleh dan memberinya mukjizat berupa seekor unta betina yang keluar dari batu gunung. Unta betina itu adalah hewan ajaib yang dapat menghasilkan susu yang banyak dan dapat memberi manfaat kepada kaum Samud. Nabi Soleh menyampaikan kepada kaumnya bahwa unta betina itu adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka harus menghormati dan menjaganya. Nabi Soleh juga memerintahkan mereka untuk bergantian minum susu unta betina itu dan tidak boleh mengganggu atau membunuhnya. Nabi Soleh berpesan bahwa jika mereka berbuat jolim kepada unta betina itu, maka azab Allah Subhanahu wa taala akan segera menimpa mereka. Sebagian dari kaum Samud percaya dan mengikuti Nabi Soleh, tetapi sebagian besar masih kafir dan keras kepala. Mereka merasa iri dan dengki kepada Nabi Soleh dan pengikutnya dan merencanakan untuk membunuh unta betina itu. Mereka mengutus 9 orang yang paling jahat dan berani untuk melaksanakan rencana tersebut. Ketika unta betina itu sedang minum air di mata air, 9 orang itu menyerang dan membunuhnya dengan pedang. Mereka juga mengancam dan mengusir Nabi Soleh dan pengikutnya dari kampung mereka. Mereka merasa bangga dan sombong dengan perbuatan mereka dan menantang Allah Subhanahu wa taala untuk mengazab mereka. Nabi Soleh sangat sedih dan marah melihat kezaliman kaumnya. Beliau mengucapkan doa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku." Quran Surat Asy-Syura ayat 169. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi Soleh dan mengirimkan azab kepada kaum Samud yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala menghantam mereka dengan suara yang menggelegar yang membuat mereka mati seketika. Allah Subhanahu wa taala juga mengirimkan gempa bumi yang menghancurkan rumah-rumah mereka yang terbuat dari batu. Tidak ada seorang pun yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Soleh dan pengikutnya yang beriman. Nabi Soleh dan pengikutnya meninggalkan kampung mereka dan berpindah ke tempat yang lain. Nabi Soleh terus berdakwah dan menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayatnya. Beliau adalah salah satu nabi yang sabar, ikhlas, dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Demikianlah kisah dan sejarah Nabi Soleh yang dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti jejak Nabi Soleh dan menjauhi sikap kaum Samud yang sombong, durhaka, dan kafir. Amin ya robbal alamin.